Ya mungkin kalau jodoh ya cuma satu, tapi kan untuk love interest tuh sebenarnya kan potential partner tuh kan banyak, gak harus suami orang juga gitu loh. Iya. Nah, kayak lo harus percaya kalau ada orang yang memungkinkan akan tertarik dengan lo dan akan lebih baik dari Ana. Jadi kalau misalkan di buku ini tuh kayak nggak apa-apa lo tuh ninggalin Ana, tapi kayak ninggalin itu lo harus reframe di otak lo kalau ini tuh sebagian gain bukan loss lo. Kalau misalkan lo tuh sebenarnya udah ngelakuin kayak beberapa tahapan yang should I stay or should I go, terus kayak misalkan lo mempertanyakan di sini tuh siapa yang berjuang, kayak gue udah make effort tapi gimana pasangan gue, lo masih satu pemahaman visi nggak sama gue gitu. Terus lo tuh harus evaluasi pasangan lo, dia tuh masih apa yang lo sepakati di awal apa enggak gitu. Yeah. Oh, ini selanjutnya favorit, enggak favorit sih. Justru musuhnya semua orang. Ana, pelakornya di cerita ini. Tapi ya Ben juga sama aja. Bedon juga sih suami yang mau direbut. Ana ini ketemu sama cowok yang dia anggap keren lah. Tapi ternyata si cowok ini ngaku kalau dia tuh udah jadi suaminya orang. Meski begitu, Ana tuh tetap aja deketin. Karena temennya si Mary tadi tuh, gobloknya juga. Ngasih tips yang gak guna. And then he tells me that he's married, which of course I should be pissed about, right? But I can't stop thinking about him. I know this guy, he works in my dad's printing business, and he was married for 15 years to a nice lady. And one night, he meets this woman at some church event, and he tells my dad that he's never felt anything like it before, that he had finally met the one. So he divorced his wife, and he's been with this other woman for 22 years, and they're insanely happy. I mean, what if you meet the love of your life, but you already married someone else? Are you supposed to let them pass you by? You're right. Kenapa ya dia ngasih tips kayak gitu, heran gue. Gak tahu. Nah, gara-gara cerita yang super langka itu, tingkat keberhasilannya, si Ana jadi kekeh ngejar si Ben. Di buku How to Not Die Alone ini, jodoh itu sebenarnya ada berapa sih gitu? Apakah beneran cuma ada satu soulmate kita dalam dunia ini gitu? Si Ana itu agak kompleks sih menurut gue sih karakternya. Jadi kayak selain dia tuh punya attachment style tertentu, kenapa dia bikin kayak gitu, dia juga termasuk karakter yang romanticizer, percaya sama fate dan happily ever after. Kayak cerita-cerita dongeng di Disney gitu loh, kayak orang yang percaya cuman satu. Ya mungkin kalau jodoh ya cuman satu, tapi kan untuk love interest tuh sebenarnya kan potential partner tuh kan banyak, gak harus suami orang juga gitu loh. Iya. Gue kalau nggak sama orang yang gue pikir dia jodoh gue gak mau. Orang romanticizer tuh biasanya di pikirannya tuh udah tahu jodohnya tuh kayak gimana. Jodoh gue tuh badannya harus berotot misalkan, terus harus tingginya segini. Si Ben-nya sendiri sebenarnya awal-awal agak ragu kan, avoid si Ana ini, tapi si Ana kekeh aja ngajak ketemu, ngajak ngopi apa gitu kan. Beda sama aja sih, tapi tapi ujung-ujungnya mau aja ya, gitu, nggak ada prinsip, nggak berprinsip gitu loh. Aduh, gitu. Meskipun kan kalau kita tonton tuh ada orang yang care kan sebenarnya sama si Ana bucin. kan, si bucin gitu kan, si Connor. Maksudnya, tapi dia tuh nggak ngelihat Connor tuh sebagai potential love interest. Ya karena itu yang tadi kita ngobrolin bahasan preference kan. Itu si Ben emang ya ganteng, tinggi, terus atletis, ya Connor ya cuman culun-culun gitu. Ya mungkin juga sih. Aku bisa memahami pemikiran waktunya. Ya dulu aku pernah pikir kayak jodohku tuh cuman satu itu aja itu, si gebetanku itu. Cuman dia doang yang bisa sesayang itu sama aku. Padahal sebenarnya dia nggak sayang-sayang juga gitu loh sama akunya. Tapi pokoknya dialah yang harus aku dapetin di hidup ini gitu. Padahal ya benar sebenarnya tuh nggak gitu. Ada banyak orang yang bisa justru sayang sama kita kok, dan available lah ya. Available. Satu pertama available dan nggak PHP-in kita, dan kita juga nggak obsesi. Intinya dari buku, dari filmnya, jodoh tuh nggak satu. Jadi sebaiknya jangan ambil jodohnya orang. Kalau misalnya kamu bener-bener yakin ya itu jodohnya lo, jangan berhubungan sebelum itu orang itu putus dulu lah. Gitu. Sama istrinya. Gitu. Terus dia tuh gak ngelihat Connor sama sekali gitu ya, yang jelas-jelas kayak dia tuh kayaknya udah siap matang.
sebenarnya bisa aja tuh, sebenarnya jodoh tuh udah di depan mata cuy. Nah, Tapi lo tuh nggak terbuka sama hal-hal yang hanya jadi patokan preference lo aja. sekarang kita juga sekalian ngomongin karakternya Connor. Nah, Connor ini udah sumpah bucin akut. Dia tuh suka banget sama karakternya Anna, tapi Annanya udah suka sama yang cowok yang udah jadi suaminya orang lah. Connor ini Udah kayak orang pacaran tapi nggak berstatus. iya, nah itu tuh. Jadi udah Connor juga katanya dia sempat ngomong udah keramasin si Anna, pedi-pediin Anna, jadi tempat curhatnya, bawain si Anna makan, tapi tetap aja Anna tuh nggak tertarik dan nggak nganggep dia tuh Dia sebagai potensial pasangan, cuman sebagai temen yang kayak oh ya aku nyaman banget sih sama kamu nih. Ketika si Anna sedih ya larinya ke Connor. Itu kan gunain doang, jahat banget, sumpah gue capek. Kenapa dia sebegitunya sama Anna? Sebenarnya Anna sama Connor tuh sama-sama romantisizer. Aneh ya? Aneh, tapi kenapa sesama romantisizer gak beromance aja sekalian gitu loh? Karena si Anna tuh bucinnya ke si Ben ini, dan sedangkan Connor tuh bucinnya ke Anna yang jelas-jelas tuh dia tuh emotionally unavailable ke si Connor gitu loh. Jadi si Connor ini tuh selain romanticizer, dia tuh ada di istilahnya tuh anxious avoidant look, ngejar tapi anaknya tuh nggak mau gitu meskipun dideketin. Jadi kayak ini tuh sebenarnya kondisi bisa dikatakan tuh lumrah gitu. Kalau orang yang anxiously attached tuh biasanya ngejarnya tuh ke orang yang avoidant. Mungkin dia penasaran kali ya, kayak aduh nih orang tuh agak-agak susah dideketin, gue kejar aja gitu kali. Ada ya pasti gue dapet. Kita nonton adegan yang ngebuat si Connor ini sadarlah kenapa seharusnya dia nggak sama Anna lah. Jadi ceritanya si Connor ini dia agen penjual properti, dia dapat saran dari kliennya tentang permasalahan cintanya dia, kalau ya udah lu daripada lu ngejar dia terus dia ngabur terus, mendingan lu langsung nembak aja gitu, jelasin kalau iya lu tuh serius gitu sama dia. Nah, oke, akhirnya si Connor akan melakukan itu gitu. Anna, I have a plan. Okay, I know where my life is going, and I want you to go with me. I'm not saying I want you to move in right now, but I don't want to buy this place unless, at some point, you could see yourself moving in. So what do you think? I can't do this. Okay. Well, if it's too fast, I guess you can always just... I can't do any of this. I mean, what you're saying and what you're offering is what every girl wants. It's what I always wanted. It's just... You don't want it with me. Jadi nih ya, kalau Connor itu ini kan filmnya he's just not that into you. Kalau Connor tuh he's just so into you banget. Apapun yang berlebihan nggak boleh. Nggak boleh. Tapi di adegan ini ya tambahan aja komentar. Aku seneng sih Ananya sadar untuk nggak ngasih PHP ke Connor ini lebih lanjut lagi, udah diajak nikah ya udahlah stop. Si Connornya nggak ngejar-ngejar dia lagi, udah dikasih kepastian ya udah gue nggak akan nikah sama kamu. Sama orang itu. Jadi solusi untuk Connor mungkin si Anna tuh ya bukan satu-satunya potensial partner lo. Kayak lo harus percaya kalau ada orang yang memungkinkan akan tertarik dengan lo dan akan lebih baik dari Anna. Jadi kalau misalkan di buku ini tuh kayak nggak apa-apa lo tuh ninggalin Anna, tapi kayak ninggalin itu lo harus reframe di otak lo kalau ini tuh sebagian gain bukan loss lo. Chance untuk lo mendapatkan orang yang lebih baik dan orang yang lebih mau menerima lo. Apalagi nih kan orang yang dia kejar tuh udah ngasih sign kayak gue tuh nggak bisa gitu loh sama lo, tapi lo tuh masih kekeh gitu loh. Kasian aja. Ya ini untuk orang yang pernah nge-PHP-in bucin ya. The best thing itu adalah bukan dengan ngasih keramahan, tapi ngasih kejelasan aja. Meskipun pahit tapi ya udahlah ya. Udah harus kamu nggak bisa si bucinnya tertampar. Iya, dan kamu nggak bisa temenan mungkin ya di saat itu kamu udah nggak bisa temenan lagi. True. Jadi di sini tuh disuggest kalau lo mau cut off clean tuh lo gak usah jadi orang yang nice sebenarnya. Jadi tapi kayak harus jadi orang yang ngasih kepastian dan kejelasan aja dan boundaries gitu loh.
Iya. Biar kayak nggak ambigu. Kalau orang-orang bucin dikasih ambigu dikit, Iya, dikasih ramah dikit, masih direspon kayaknya dikit dia- aja tetap aja. Oh ya oke, masih ada harapan. Oh, masih ada harapan. Oh, gue udah lama nggak di WhatsApp tapi 3 bulan kemudian dijawab. Oh, masih ada harapan. Oke, selanjutnya ini sebenarnya karakter yang paling kasihan sih dalam cerita ini. Iya, Menurut aku, Mas. karakternya Janine. Ini karakter yang pendewasannya paling kerasa. Janine ngerasa suaminya Ben tuh ngejauh dari dia. Janine curiganya karena dia tuh udah kasih semacam ultimatum ke Ben waktu mereka kuliah dulu, waktu di awal mereka pacaran, untuk nikah sama dia atau enggak putus aja. Ben kayaknya tipe yang nggak enakan, jadi dia mau gitu nikah. Dan ternyata Ben nggak bahagia, belum siap kayaknya. belum siap. Sampai Ben jadinya deketin orang lain. Permasalahan Janine tuh apa sehingga dia ada di posisi yang nggak enak inilah gitu. Lebih kayaknya semua orang yang memutuskan untuk nikah tuh emang ada tahapannya gitu loh. Jangan kayak siap gak siap lo tuh harus nikah sama gue kan, gitu kan. Iya, Kalau iya, si si Janine Janine-nya kayak bilang gitu. kayak gitu. Nah, Ha-ha. sedangkan di buku ini tuh disuggest kalau kita dalam suatu tahap stage relationship, ada satu poin yang namanya tuh kayak decide, don't slide. Ketika kita ingin menentukan satu tahapan relationship ke yang lebih level up gitu loh. Di sini kan dua karakter itu nggak bener-bener ngobrolin dulu sanggup apa enggak, terus apa nanti yang mau dilakukan pas mau nikah gitu kan. Jadi kayak pas belum mateng lah maksudnya mereka. Nah, di sini tuh mereka cenderung ke sliding. Jadi kayak menentukan tanpa mikir panjang. Yaudah nikah, oke nikah. Karena kan udah ultimatum. Flow gitu. Ya kayak go with the flow gitu. Padahal tuh harus diomongin, harus make decision bareng gitu. Udah siap apa belum? Kapan waktunya? Gimana perasaan lo kalau misalnya kita mau nikah? Jadi kayak hal-hal yang sifatnya sulit di dalam hubungan tuh emang harus ditentukan bersama. Ketika si Janine tuh udah ngerasa hubungannya nggak baik-baik aja, dia tuh cenderung kayak mau mertahanin gitu loh. Iya. Meskipun kayaknya udah ada red flag gitu loh. Padahal kalau di buku ini sih kalau misalnya kayak lo tuh sebenarnya udah lakuin kayak beberapa tahapan yang should I stay or should I go, terus kayak misalkan lo mempertanyakan di sini tuh siapa yang berjuang, kayak gue udah make effort tapi gimana pasangan gue, lo masih satu pemahaman Visi, gak, ya, visi gak sama gue gitu. Terus lo tuh harus evaluasi pasangan lo, dia tuh masih apa yang lo sepakati di awal apa enggak gitu, kayak hubungannya tuh. Sebenarnya kalau misalkan udah semuanya ada jawabannya dan mengarah ke sebenarnya si relationship tuh udah doesn't work out anymore tuh, ya lo sebenarnya harus ngasih keputusan yang udah gue cabut aja, percuma dipertahanin dari awal aja. Kalau kita lihat dua karakter ini tuh udah gak ada gitu sih dinamikanya. Kayak Ben udah, merasa bukan go with the flow juga, kayak kayak terpaksa gitu. Tapi dia juga salah karena kayak nggak enak. Berarti Iya, kan nggak dia juga enakan. Jadi dia ngikut harusnya nggak boleh nggak harusnya enakan nggak juga boleh untuk karakternya. karena kan relationship itu dua-duanya tuh harus making effort gitu, nggak cuma hanya satu orang ataupun nggak ada sama sekali gitu. Dua orang itu harus berkolaborasi gitu loh. Dan spoiler ya, kalau nggak mau ya skip aja dikit lah. Untungnya mereka menemukan ending yang bagus untuk diri mereka masing-masing Ya. lah di ending gitu. Ya, lu gak Solusinya, usah stick around to the relationship kalau misalnya itu udah dirasa nggak work out anymore. Udah, lu cabut aja gitu. Kalau udah terlalu banyak red flag, dan lu harus menentukan hal-hal sulit berduaan gitu, nggak boleh sepihak. Jangan kayak mutusin tanpa mikir dulu. Mungkin kalau dari sisi aku, solusi untuk Janine berarti memang nggak bisa maksain orang yang nggak mau dipaksa, si Ben ini. Iya. Terus juga si Janine bisa ngusahain mempertahankan Ben, tapi kalau memang sebenarnya Bennya juga nggak mau dipertahankan gitu, ya udah memang lebih baik lepasin. untuk berpisah. Iya. Oke, sekarang adalah ke pasangan terakhir. Beth sama Neil ini udah 7 tahun pacaran, tapi belum nikah juga. Bethnya mulai was-was dan ternyata Neil emang gak niat nikahin dia karena udah nyaman aja dengan pacaran aja, gak perlu legalitas dan segala macem. Dan lihat pasangan yang ini, kenapa sih ya ada orang yang gak mau nikah gitu, atau ada orang yang justru kayak aduh gue harus nikah banget nih. Sebenarnya kalau di buku ini tuh nggak ada sebenarnya itu menurut gue ke karakter orangnya aja. Kadang orang punya prinsip hidup beda-beda gitu loh. Kayak ada orang yang santai aja,
masih 30 tahun, masih muda, ntar aja nikah. Ada yang orang mungkin dituntut sama orang tua atau kayak udah punya target hidupnya sendiri, kayak umur segini gue harus nikah, ini apalagi ini pacaran udah 7 tahun tapi kok masih dalam hubungannya tuh statusnya pacaran, sedangkan mungkin si cewek ekspektasinya itu udah cukup kok untuk kita berumah tangga. Kalau misalkan kita mau cari solusi dari buku ini sih sebenarnya nggak jauh beda sih sama yang tadi gue bahas tentang si Janine itu. Ya mau nggak mau kita harus ngobrol berdua. Terus kalau misalkan ceweknya mau ngasih deadline gitu, ya udah berarti kalau misalkan lo prinsipnya kayak gini, gue kayak gini, dan ngerasa nggak cocok gitu, kayak kita nggak nemu jalan tengahnya, berarti kan itu udah beda cara pandang kan. Itu agak susah menurut gue meskipun udah nyaman. Lu mau nggak mau lu harus decide kalau misalkan either lo mau lanjut dengan orang ini tapi nunggu dia siap buat ngelamar lo, atau enggak ya lo mau break up. Karena mungkin takutnya orang tuh nunggu ternyata si cowoknya tuh nggak berubah gitu loh, kayak dia masih kekeh dengan prinsipnya dia yang gak mau nikah. Mereka sebenarnya nggak ada masalah yang gimana, nggak ada yang selingkuh, nggak ada apa, tapi memang problemnya tuh beda prinsip aja. Paling nggak jelas lah pemahaman pasangannya ini tuh gimana, keinginannya mereka apa untuk masa depannya gimana. Yang satu lagi juga jelas keinginan apa, dan kalau misalnya memang akhirnya nggak nemu titik tengah, ya memang lebih baik ya kembali lagi berpisah. Tentang masalah keluarga juga. Nah kalau misalnya keluarganya ternyata mereka nggak cocok atau gimana, ada beban tambahan lah, ternyata nggak disetujuin gitu bahkan ya, itu sesuatu yang harusnya udah dibahas. Kalau bisa cukup awal lah, setelah dalam setahun lah setelah pacaran emang, gitu. Sama kalau di buku ini tuh kayak ada bahasa do this steps before you tie the knot. Step-step sebelum lo nikah harus dilaluin harus dilaluin itu. Jadi kayak lo tuh paham masing-masing kebutuhan pasangan, do and don'ts, terus kayak ya gitulah pokoknya ke hal-hal yang lebih kita tuh jadi tahu pasangan kita kayak gimana sama diri kita kayak gimana. Ya lumayan lengkap juga ya bukunya. Iya, jadi kayak gue kan kayak tertarik aja nih kayak karena judulnya sangat triggering. Gue baca terus kayak kan biasanya suka update tuh di Feel Good. Tolong cek ya. Kalau misalnya kalau kalian galau setelah nonton videonya aku, silahkan ke video dia biar kalian self improve yourself untuk jadi pribadi yang lebih baik dan gak galau lagi. Nah, itu ketika gue update, gue lagi baca buku ini loh, menarik juga gitu tentang dating and relationship. Terus ada yang komen, salah satu followers gue kalau nggak salah, kayaknya itu kan kayak buku buat orang-orang yang hopeless romantic gitu, kenapa lo baca gitu. Ya emang sih awalnya tuh kayak buat orang-orang yang hopeless romantic, tapi lama-kelamaan ternyata ini bukan hanya sekedar gimana kita cari pacar sih sebenarnya, tapi lebih kayak ke whole relationship dari mulai pacaran sampai ke nikah tuh di sini dibahas gitu loh. Kayak ada exercise-nya, jadi kayak kita tahu tuh kita tipikal pasangannya seperti apa, cara memperbaiki sisi kita atau karakter kita yang seperti itu kayak gimana gitu. It's recommended kalau misalnya mau baca tentang kita dating. taruh link ya buat beli ya di bawah di deskripsi ya. Silakan kalau kalian pencet link itu terus beli, kayak kita dapat komisi tambahan biar bisa tetap collab kayak gini terus, dia bisa tetap lanjutin Feel Good. Balik lagi ke cerita Beth sama Neil. Ini ending yang menurutku paling so sweet banget deh. Jadi setelah Beth dan Neil putus, Neil curhat ke temennya Ben kalau dia bingung kenapa orang mau nikah. Ben bilangnya kalau sebenarnya cowok tuh nggak ada yang mau nikah karena takut kehilangan kesempatan sama cewek lain. Mengejutkannya, Neil malah bilang dia gak mau sama siapapun kecuali Beth. Nah, selanjutnya waktu ayah Beth tiba-tiba harus dirawat di rumah karena sakit jantung, Beth harus ngurus ayahnya sendirian karena adik-adiknya waktu itu gak cukup kuat secara emosi untuk tetap tegar di depan ayahnya. Suami-suami adiknya juga gak ngebantu, malah nonton doang nyantai. Di saat itulah ternyata Neil datang dan udah nyuciin piring, udah beresin laundry, udah beliin makanan buat ayahnya yang sakit. Aku jujur terharu banget sih ngeliat adegan ini. Ini tuh agape love, sacrificial love. Meski mereka statusnya sebenarnya udah gak pacaran lagi, Neil tetap datang ngebantuin Beth. Tetap ada buat Beth. Nah selanjutnya spoiler ya, kalau nggak mau lihat skip aja. Beth sadar kalau Neil itu selalu ada buat dia dan lebih kayak suami dibanding suami-suami beneran. Jadi Beth mengalah, dia setuju mereka nggak usah nikah aja asal Neil janji untuk berkomitmen ke dia aja. Neil setuju. Nah so sweetnya adalah Neil akhirnya ngajak Beth nikah. Aku sampai nangis sih dulu waktu nonton bagian ini, kayak aduh
bener-bener definisi ingin satu sama lain bahagia. Kayak gini caranya membahagiain pasangan. Harusnya kita mau perjuangin pasangan kita, perjuangin kebahagiaan pasangan kita. Akhir filmnya pun punya pesan moral yang bagus banget untuk semua yang lagi merintis soal asmara. Kita memang sering diceritain kalau akhir yang bahagia adalah dengan hidup bahagia selamanya sama jodoh kita. Tapi mungkin akhir yang bahagia untuk aku yang dulu dan untuk beberapa orang lain adalah dengan sendiri aja dulu. Ngumpulin kepingan-kepingan hati kita supaya kita bisa punya kesempatan jadi pribadi yang lebih baik dan bertemu orang yang lebih baik. Mungkin akhir yang bahagia untuk kita sementara ini adalah dengan move on. Ya, semoga membantu ya video ini. Terima kasih ya semua yang udah nonton. Oke, see you next time.